Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jaehwan berhasil mendapatkan Eye of Gestalt setelah pelatihannya dengan para pengikut Gestalt. Setelah itu, Jaehwan bertemu rekannya dan kembali melakukan perjalanan. Di sisi lain, pasukan Fissure bekerja sama dengan Supreme Monarch dan mulai menghancurkan beberapa site di Abyss. Di site Ragnarok, Kronos bisa dikalahkan oleh pasukan gabungan Fissure dan Supreme Monarch. Yunhwan dalam hatinya bilang, santuari milik Kronos mulai runtuh. Sebelumnya site ketiga milik Ignis dan site keempat yang dikuasai Pes. Sekarang site kelima Ragnarok milik Kronos juga telah hancur. Seseorang di belakangnya bilang, itu membuatnya jadi yang ketiga. Dia adalah ajudan Fissure bernama Adele. Adele bilang, tak seperti Awakener, dewa yang kehilangan pengikutnya akan semakin melemah. Yunhwan menjawab, berarti pengalihannya berhasil. Bagaimana dengan site kedua, Abyssal Depth? Adele bilang, serangan seharusnya sudah dimulai sekarang. Aku dengar cukup sulit untuk mengalahkan God of Dragon Droyan yang menggunakan setting Black Flame Dragon. Tapi dengan skuad leader Buddha dan Imai menyerang bersama, hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum mereka runtuh. Dengan kecepatan ini penaklukan penuh Abyss mungkin benar akan tercapai. Yunhwan lalu teringat rapat dengan para monark penaklukan Abyss. Pertama, monark Gridland dan Fissure membentuk aliansi. Kedua, Supreme Monarch akan membantu Fissure berperang melawan Abyss. Waktu itu Buddha bilang, dan yang ketiga, jika Fissure menginvasi Big Brother, Supreme Monarch akan diam saja. Zero menjawab, itu kata-kata yang cukup berani diucapkan pada kami. Jadi kau ingin kami menjadi anjing yang menggigit tuannya sendiri? Kalau begitu izinkan kami mengajukan usulan balasan. Pertama, kalian harus memasok dengan Resurrection Fruit secara rutin. Kedua, kalian akan mengawasi pembangunan Palace of Rabbit. Ketiga, kalian akan membantu kami membersihkan kekacauan. Dan yang terakhir, semua produk yang dipanen melalui kultivasi, yaitu manusia, akan dibagi rata antara Fissure dan Gridland. Yunhwan kaget mendengar itu. Ia hanya bisa menahan emosinya. Setelah rapat selesai, Yunhwan mendekati Mirel. Squad leader tunggu dulu. Mirel bilang, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi coba lihatlah lebih jauh ke depan. Pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk menjatuhkan Big Brother dan para Supreme Monarch. Sedikit kompromi kecil kita bisa membawa perubahan besar. Yunhwan kesal, lalu bagaimana dengan nyawa para manusia? Mirel menjawab, untuk melakukan perubahan besar, kita harus menerima pengorbanan kecil. Ini bukan simulasi. Kamu tak bisa memilih apapun dengan perasaan naif. Yunhwan hanya bisa terdiam. Teringat rapat itu, Yunhwan berkata pada Adele, selama 3 bulan terakhir aku terus memikirkannya setiap hari. Apa perang ini akan berakhir dengan baik? Jika kita terus menunggu dan menunggu, suatu hari nanti mungkin akhir yang adil pasti akan datang. Tapi sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benakku. Mungkinkah semua yang kita lihat saat ini adalah akhir yang telah dinantikan? Apa akhir yang adil itu mungkin memang tidak akan pernah datang sama sekali? Adele yang mendengar itu bilang, dulu aku juga berpikir sepertimu, berpikir kalau Fissure adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah sistem dunia ini. Yunhwan menjawab, itu dulu, berarti sekarang kau sudah tak berpikir begitu lagi bukan? Kenapa kau masih berada di Fissure? Adele mulai bercerita, aku sudah berada di Fissure selama 700 tahun. Selama itu aku telah melihat begitu banyak hal, kehilangan dan menyaksikan hal-hal yang kusayangi berubah. Bagaimana membunuh atau dibunuh. Aku menyaksikan pemandangan itu pada rekan-rekanku dan pada diriku sendiri. Saat itu aku berpikir kita sudah terlalu jauh untuk mengharapkan akhir yang adil. Mungkin segalanya bisa berubah, hingga waktu melemahkan kita dan membuat kita menyerah akan segalanya.
Yun Huan menjawab, "Tidak Adele, pemikiranmu yang dulu itu belum terlambat." Adele yang melihat tekad Yun Huan tersenyum. "Belum lama ini ada temanku yang pergi meninggalkan Fissure. Dia pergi untuk menemukan jalannya sendiri. Dia mantan squad leader kedua, namanya Seolha. Dia pergi ke Site 7. Anggap saja ini cara kumbalas budi karena telah membagikan detail rapatnya." Yun Huan heran. "Jadi kau menyuruhku untuk meninggalkan Fissure juga?" Adele menjawab, "Aku tak ada bilang seperti itu." Dalam hatinya Yun Huan berpikir, "Aku takut dengan seberapa absurdnya dunia ini. Membayangkan dunia yang kita percayai akan banyak membuatku semakin takut." Yun Huan kemudian beranjak, "Semoga kita bertemu lagi suatu hari, Adele." Adele tersenyum. "Aku lebih suka kalau kita tidak bertemu, karena saat kita bertemu nanti, kita akan menjadi musuh." Yun Huan pada akhirnya meninggalkan Fissure. Yun Huan kini telah tahu kemana ia harus pergi. Melintasi medan perang yang tiada habisnya, ia hampir bisa melihat jalan yang dilalui sahabatnya dulu. Akankah ia bertemu lagi dengan sahabat lamanya? Ia mengambil langkah pertamanya. Tak ada sedikit pun keraguan yang tersisa dalam langkah-langkahnya itu. Cerita berlanjut beberapa hari kemudian. Di kapal Sieren, berita besar tersebar. 3 bulan sebelumnya Fissure mendeklarasikan perang terhadap Abyss. Mereka beraliansi dengan para Supreme dan Greatland. Mereka telah berhasil menguasai Site ketiga Tropical Knight, Site keempat Syndrome, Site kelima Ragnarok dalam prosesnya. Peristiwa yang belum pernah terjadi, Paxi Awakener Fissure bergabung dengan para Supreme Monarch. Hal itu bisa terjadi karena peran penting Maya. Cheong Heo bilang, "Nah, kau sangat sama tahunya denganku. Kalau menyerang Site ke-8 saat ini sama saja dengan bunuh diri. Kalau kita melakukannya, kita hanya akan mati sia-sia." Jae-hwan bertanya, "Apa yang terjadi pada orang-orang yang ada di pelelangan waktu itu?" Cheong Heo menjawab, "Kau mengalihkan pembicaraan. Untungnya sebagian besar dari mereka saat di pelelangan selamat. Beberapa dibawa oleh Fissure dan yang lainnya melarikan diri. King of Crow menghilang. Mungkin dia ditangkap Fissure atau bersembunyi. Kalau para dewa yang dipimpin Marty sedang melakukan perang gerilya melawan Fissure dan tidak ada kabarnya lagi." Runad bertanya, "Kalau Andersen, apa yang terjadi?" Cheong Heo menjawab, "Kami tidak dapat menemukan sisa-sisa Naked Andersen, sama halnya dengan proksinya." Runa dan Jae-hwan terdiam mendengar itu. Sieren lalu bertanya, "Lebih dari itu, kita sudah di dekat Site ke-7 dan salah satu tempat yang masih tersembunyi di Abyss. Apa kita mau mampir?" Jae-hwan menjawab, "Aku akan berkeliling sebentar saja." Carol bilang, "Aku juga akan pergi. Cheong Heo tak mau kalah. Aku juga mau ikut." Jae-hwan menjawab, "Aku akan pergi sendiri. Sisanya bergabung nanti tergantung situasinya." Cheong Heo teriak, "Tidak bisa. Kalau kami membiarkanmu sendiri, kau hanya akan membuat bencana lagi." Jae-hwan menjawab dengan santai, "Aku takkan buat kekacauan." Semuanya terdiam tak percaya. "Oke, tapi sebentar saja." Sementara itu di kedai pangsit milik Hop Ong, terlihat kedainya sepi dan hanya berdua bersama muridnya Baek Oh. Mereka sedang menunggu pelanggan. Baek Oh bilang, "Ini jadi yang kedua kali melihat kedai bangkrut. Kalau bangkrut karena makanannya tidak enak itu beda ceritanya. Kenapa kita buka cabang di ujung jalan Site ke-7 yang relatif sepi? Sama sekali tak ada pelanggan yang datang." Hop Ong menjawab, "Jangan pernah mengeluh, buat saja pangsit lagi bisa." Baik Oh meledek, "Master, apa kau benar-benar berpikir orang itu akan datang kembali?" Tak lama seseorang mengenakan penutup kepala datang. Ia memesan makanan, pangsit dan semangkuk mie tipis. Seseorang lagi juga datang, "Aku juga sama." Baik kemudian mendekat, "Apa mie tipisnya pakai kaldu ayam?" Orang tersebut menjawab, "Seperti biasa saja." Baik mengeluh pada Hop Ong, "Mana ku tahu yang biasa? Apa dia pernah datang ke sini? Master, rasanya ada yang aneh. Apa dia dari Fissure? Wajahnya tertutup tapi dia tahu soal kaldu ayam. Apa mungkin dia pernah makan di sini?"
Dan di sela situasi, seseorang datang sambil teriak, "Ini kedai pangsit yang terkenal itu bukan?" Dia adalah Seven Star, God of Heavenly X bernama Ayato. Baik, oh kesal, kau siapa datang-datang marah di kedai kami? Ayato langsung menyerang Baek Oh. Hop Ong teriak, "Lepaskan anak itu." Ayato berkata, "Jadi kau The Great Wisdom, pemilik kedai ini. Katakan padaku di mana Void Sword berada." Hop Ong menjawab, "Aku juga tidak tahu." Ayato langsung menyerang. "Jangan pura-pura bodoh. Dengan skill Clairvoyant seharusnya kau bisa menemukannya." Hop Ong bilang, "Tapi itu tidak bisa menunjukkan segalanya." Ayato marah, "Jadi kau membodohiku. Akan kuhitung sampai 3. Kalau tidak memberitahunya kedai kecil ini akan hancur." Seorang penutup kepala kemudian berdiri. "Jangan buat keributan. Terima kasih atas makanannya. Karena kau mengganggu waktu makanku, maka kau harus membayarnya." Ternyata itu adalah Russell. Ayato heran. "Russell, apa yang kau lakukan di sini?" "Ah, tanganmu cuma satu. Memang kau bisa apa?" Russell mengambil ancang-ancang. "Bukankah dengan satu tangan pun kau itu bukan apa-apa?" Seseorang lalu bersiap menyerang. "Jangan sombong dulu, Russell. Kami ini Seven Star. Dia adalah God of Barrel bernama Kononer. Dan satu lagi Seven Star, God of Enhancement bernama Great." Russell dalam hatinya bilang, "Sepertinya mereka pendatang baru yang baru saja naik ke Seven Star." Russell bilang, "Mau sampai kapan kau diam saja? Apa kehilangan Metaverse membuatmu begitu terpuruk, Chip?" Ternyata orang satunya yang memakai penutup kepala adalah Chip. "Sudah lama aku tak mendengar panggilan itu." Semua Seven Star langsung kaget. Kenapa Chip ada di sini? Tapi jangan takut, mereka itu cuma Seven Star yang terjatuh. Chip bukan lagi proksi dari Kronos. Russell bersiap menyerang. "Jadi apa kau siap untuk semua yang mereka ambil dari kita?" Serangan Chip dan Russell membuat ketiga Seven Star keluar dari kedai. Dan di sela situasi, seseorang lagi lalu muncul. Jadi tikus Metaverse sembunyi di sini. Ada God of Deep Sea juga. Kebetulan sekali ada buruan Fissure di sini. Aku akan membawa kepala kalian semua. Sosok tersebut adalah Egg Heaven, God of Contract bernama Cheon Ryung. Chip heran, "Kelihatannya kau sudah memihak pada Fissure. Apa kau sudah gila?" Cheon Ryung menjawab, "Apa masih ada dewa yang waras di Abyss? Karena semuanya sudah gila, wajar saja kalau aku memihak ke pihak yang menang." Dengan gerakan jarinya, ketiga Seven Star dan Cheon Ryung mengenakan Gigantes. Chip mulai panik. Fissure bajingan, mereka bahkan menyiapkan Gigantes. Russell teriak, "Chip, kita tidak diuntungkan di sini. Aku akan memisahkan mereka lalu mengalahkan mereka satu persatu." Pertarungan dimulai. Russell maju menyerang. Russell setting Sea Water Eruption. Para Gigantes langsung terbagi dua kubu. Cheon Ryung yang mengendalikan Gigantes berkata, "Dasar serangga, kalian pikir seperti itu bisa melukai kami?" Russell teriak, "Sekarang Chip." Di sana Chip mengeluarkan Void Sword, laut tipe setting, Pentagon of Asis. Cheon Ryung bergerak, eksklusif kontrak, multi persesuan combat, zona radius 5 km terikat dengan ketentuan multi persesuan combat. Power mereka yang berada dalam kelompok minoritas dalam zona meningkat sebesar 20%. Chip heran karena serangannya tak berdampak. Cheon Ryung bilang, Pentagon hanya efektif pada pertempuran 1 lawan 1, walaupun kekuatan kontrak ini juga meningkatkan world powermu. Dalam radius ini setting apapun yang membutuhkan aturan 1 lawan 1 akan langsung dibatalkan. Di sana Chip langsung berubah wujud menyelimuti dirinya dengan full armor. Ia mengeluarkan Dragon Energy dan datang menyerang, tapi serangannya lagi-lagi bisa ditangkis. Kau pikir serangan seperti itu bisa menyentuhku? Chip sudah berada di dekatnya dan siap memberi serangan lanjutan. Cheon Ryung berkata, "Jadi ini yang disebut-sebut sebagai Master of Metaverse. Sungguh menyedihkan." Serangan Chip tak bisa melukai Gigantes.
Cheonryung berkata, ayo tunjukkan trik yang lebih berguna seperti time space yang terkenal itu. Sekarang Kronos sudah tumbang, jadi kau tak bisa menggunakan itu lagi bukan? Padahal aku ingin melihatnya. Chip hanya tersenyum. Banyak juga bicaramu. Apa mungkin kau dapat posisi itu dengan banyak bicara? Cheonryung terpancing emosi. Sementara itu Russell menghadapi dua gigantes dengan mengalihkan pandangan mereka. Russell berkata, siap, kalau terus berlanjut Camilla yang akan dikalahkan satu persatu. Chip, apa yang kau lakukan? Cepat bangkitlah. Hop Ong dan Baik Oh hanya menonton. Hop Ong bilang, lindungi dapurnya. Baek Oh kesal, Master masih memikirkan itu di saat seperti ini. Saat ini kita harus menyelamatkan diri dulu. Sebuah ledakan terjadi. Akibat itu pangsit Hop Ong terlepas. Baek Oh langsung menyelamatkan pangsit itu. Aku dapat, Master. Jangan khawatir, aku pasti bisa. Russell teriak, apa yang kau lakukan di sana, bodoh? Baek Oh sontak kaget karena Tiju Gigantes siap menghantamnya. Di sana Baek Oh pasrah. Tamatlah aku. Aku tak menyangka akan mati saat menyelamatkan pangsit. Master, murid bodohmu ini akan pergi duluan. Tolong cari murid yang lebih baik. Sebuah ledakan terjadi. Dan yang terjadi selanjutnya, seseorang menahan Gigantes. Aku dengar keributan di sini, jadi aku datang untuk memeriksa. Tapi aku juga tak perlu repot-repot mencari kalian. Di sana Jaehwan datang memasuki pertarungan. Di momen itu Baek Oh akhirnya menyadari sesuatu. Ia menyadari kenapa Master selalu membuat pangsit setiap hari. Masternya adalah orang yang bisa menatap jauh di masa depan. Melalui penglihatan jauhnya dia telah melihat hari ini. Hop Ong bilang, kau terlalu terlambat, lama tak bertemu Heaven Slayer. Jaehwan bilang, apa itu pangsit buatanmu hari ini? Baek Oh kemudian memberikan pangsit yang diselamatkan dengan nyawanya. Master membuatnya setiap hari menunggu kembalinya dirimu. Ayato yang mengendalikan Gigantes heran, apa kau sedang bercanda dan meledekku? Satu serangannya bisa dihindari. Jaehwan sambil makan terus bisa menghindar. Ayato mulai marah. Aku akan menghancurkanmu bersama dengan pangsit itu. Dengan cepat ia menyerang. Tapi lagi-lagi dengan mudah Jaehwan bisa menghindar. Jadi kau cuma bisa menghindar. Jaehwan menyiapkan sebuah pukulan. Kau begitu terlihat seperti mainan. Satu pukulannya langsung menghancurkan Gigantes dan mengeluarkan tubuh Ayato. Yang lainnya mulai panik. Heaven Slayer bajingan itu. Jadi memang benar kalau dia menghancurkan Gigantes dengan tangan kosong. Russell kemudian mendekat. Jadi kau lebih kuat sekarang. Jaehwan menjawab, kau masih hidup Russell. Apa kau sendiri yang menghadapi mereka? Sebuah ledakan terjadi. Di sana Chip berhasil selamat. Tanpa basa-basi dua Gigantes langsung kembali menyerang. God of Enhancement, Grade Setting, Setting Kanoner. Kombinasi keduanya menciptakan sebuah meriam raksasa. Serangan roket dilancarkan. Russell teriak, akan kubantu, kau urus Kanoner. Jaehwan dengan santai menjawab, akan kuurus sendiri. Jaehwan langsung bergerak maju. Dengan gerakan cepatnya roket itu mengikuti Jaehwan yang mengarah pada kedua Gigantes. Jaehwan menyerang satu, dengan cepat memberi hantaman pada satunya. Eksklusif kontrak, Jaehwan langsung menyerang. Dalam radius 5 km naked setting mendapatkan pembatasan. Dalam radius ini naked setting tidak dapat digunakan. Cheonryung bilang, aku masih hidup tapi hampir saja. Sebagian dari kontrak world power milik Cheonryung dikurangi sebesar 50%. Ia teriak pada yang lain, dasar bodoh, apa kalian tak bisa mengurus satu orang saja, Heaven Slayer atau bukan? Saat ini dia sedang terikat dengan kontrak, cepat habisi dia sekarang juga. Dua Gigantes kembali menyerang. Jaehwan berhasil menghindar dan berpikir, kalau saja aku punya pedang yang layak. Hop Ong kemudian melemparkan sesuatu. Jaehwan menerimanya dan heran. Hop Ong bilang, seorang Nightmare menyerahkan itu kepada kami sebelum kedai pindah. Dia bilang untuk memastikan memberikannya padamu.
para gigantes kembali menyerang bersamaan. Hentikan dia, jangan sampai dia melakukan apapun. Enhancement Beginning Blade, mati kau Weapon Slayer. Jaihwan mengumpulkan serangan di ujung pedangnya. Jaihwan memberi step. Serangannya menghasilkan pusaran yang dahsyat. Area di sekitar hancur bersamaan dengan hancurnya para gigantes. Dari mana word power sebesar ini? Hingga pada akhirnya mereka berhasil dibersihkan. Hop Ong menyadari sesuatu, kehancuran telah kembali. Jaihwan berkata, "The Great Wisdom, kumpulkan rekan-rekan dari Metaverse, kita akan mulai perang." Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.